Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktawulandari, mahasiswa Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, angkatan 2019. Izin membawakan materi Islam dan Iptek. Dialektika akal dan alam semesta. Bagaimana awal mula manusia di bumi? Berdasarkan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 24-25 telah menceritakan bahwasanya sejarah manusia di bumi diawali oleh turunnya Nabi Adam, yang mana kita tahu bahwa Nabi Adam melanggar aturan Allah dengan memakan buah kuldi, sehingga diturunkannya Nabi Adam bersama Hawa dari surga ke bumi. Kisah generasi awal umat manusia. Berawal dari generasi awal manusia di muka bumi bernama Qabil dan Habil. Beliau merupakan putra Nabi Adam alaihissalam, yang artinya merupakan generasi pertama manusia di bumi. Dalam melangsungkan kehidupannya, Qabil melakukan kegiatan bercocok tanam dan Habil melakukan kegiatan beternak hewan. Lalu bagaimana Qabil dan Habil mengetahui ilmu peternakan dan pertanian? Berdasarkan sejarah antropologis dan juga arkeologis di banyak wilayah dan muka bumi menemukan adanya fosil-fosil pre-human. Penemuannya menunjukkan fosil dengan ukuran tengkorak yang berbeda-beda. Hal ini merupakan bentuk adaptasi dengan lingkungannya. Kemudian, apa hubungannya makhluk hominidae dengan manusia keturunan Nabi Adam? Kembali kepada cerita Qabil dan Habil, dikarenakan pada saat itu ayahnya mengadakan persaingan kontes antara Qabil dengan Habil dengan mengorbankan apa yang ia punya, Qabil dengan tanamannya dan Habil dengan hewan kurbannya. Dan pada suatu ketika pemenangnya adalah Habil. Kurban yang diterima Allah adalah kurban hewan. Akhirnya Qabil pun merasa iri dan setan pun menggoda Qabil untuk melakukan perbuatan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Akhirnya terjadilah pembunuhan Qabil terhadap Habil. Setelah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri, Qabil pun bingung akan diapakan jenazah saudaranya tersebut. Dan akhirnya Allah pun mengutus 2 burung gagak untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana cara mengurus jenazah saudaranya tersebut. Berdasarkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31, yang menjelaskan tentang 2 burung gagak yang mengajarkan Qabil menguruskan jenazah, menyiratkan bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Manusia bisa mengembangkan kebudayaan di muka bumi seperti bahasa, sistem pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi, dan lainnya. Transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Awal mula manusia hanya mengenal satu Tuhan. Namun seiring dengan persebaran manusia menjadi beragam bangsa dan bahasa, Tuhan yang satu itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda-beda. Seiring dengan pergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda tersebut akhirnya dipersepsikan sebagai sosok Tuhan yang berbeda satu sama lain. Politeistik semakin menjadi ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Contohnya umat Nabi Nuh yang menciptakan patung pertama dalam sejarah umat manusia. Penyembahan berhala dalam surah Nuh ayat 23, dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr." Namun semakin pergantian generasi membuat manusia akhirnya semakin tersesat dalam politeisme akut. Berbagai belahan dunia dan ahli dalam bidang keilmuan seperti Mesir telah gagal menemukan Tuhan yang hakiki. Sebagai contoh, Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan untuk mempertahankan kekuasaannya. Kesombongan Fir'aun pun telah diceritakan dalam surah Al-Qasas 38. Dalam firman-Nya, Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Peradaban-peradaban besar telah dipermainkan oleh tirani despotik yang memalsukan diri sebagai Tuhan, sehingga menutupi kebenaran yang hakiki atau monoteisme. Kembalinya monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politeisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya. Kisah Ibrahim dalam pencarian Tuhan, ya, dari kisah Nabi Ibrahim didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta, seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Namun seiring berkembangnya zaman, pengetahuan dan teknologi semakin maju. Keberadaan Tuhan pun diyakini oleh agama semakin dipertanyakan, disangsikan, dan digugat. Sehingga sebagian umat manusia mengambil jalan ateisme atau tidak percaya lagi adanya Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.